Di balik senyum seorang guru sederhana bernama Arman, tersembunyi asa menemukan cinta sejati. Lalu Maya hadir. Tapi, saat kebenaran terkuak, Maya adalah pewaris takhta kekayaan. Bisakah hati Arman bertahan menghadapi pembohongan dan penolakan dari sang mertua? Udara di Jakarta sore itu terasa lengket, seperti pelukan erat yang tak ingin lepas. Arman melangkah santai dari gerbang sekolah. Tas ransel usang tersampir di bahunya. Pekerjaan sebagai guru sejarah di sekolah swasta memang tak menjanjikan kemewahan. Tapi ketulusan anak-anak didiknya selalu jadi bahan bakar baginya. Hari ini, ia merasa butuh lebih dari sekadar secangkir kopi instan di rumah. Keputusan bulat membawanya ke sebuah kafe kecil di sudut jalan, tempat yang selalu ramai oleh mahasiswa dan pekerja kantoran yang mencari ketenangan. Kopi hitam. Satu, Mas, ucap Arman pada barista muda yang tersenyum ramah. Ia mencari bangku kosong dan matanya menyapu sekeliling. Hampir penuh. Tapi ada satu meja kecil di pojok yang sepertinya baru saja ditinggalkan. Saat ia melangkah mendekat, pandangannya tak sengaja bertabrakan dengan sepasang mata yang duduk di meja sebelah. Seorang wanita itu mengenakan kaos polos berwarna krem yang sedikit pudar, dipadukan dengan celana jeans usang yang bagian lututnya sedikit sobek. Rambutnya diikat asal, tapi entah mengapa, setiap helainya tampak jatuh sempurna. Ia buku tebal dengan sampul lusuh, seolah-olah sudah dibaca berkali-kali. Senyum tipis mengembang di bibirnya saat membaca. Sesekali ia menyeruput teh hangat dari cangkir keramik yang sudah terlihat berumur. Ada aura sederhana yang begitu menawan, yang jarang Arman temui di tengah hiruk-pikuk kota. Arman tersenyum tipis, membalas tatapan sekilas itu, lalu bergegas duduk di bangku yang tersisa. Ia mencoba fokus pada ponselnya, berpura-pura sibuk membalas pesan. Padahal pikirannya terus melayang pada wanita di sebelahnya. Aroma kopi yang baru diseduh mulai memenuhi indera penciumannya, menenangkan sayuraf-sayuraf yang seharian tegang. Saat kopi pesanannya datang, ia menyesapnya perlahan, merasakan pahitnya yang pekat menggelitik lidah. Tiba-tiba, sebuah suara lirih menyapa. Maaf, boleh saya minta tolong? Arman mengangkat kepalanya. Wanita itu, wajahnya sedikit memerah, jarinya menunjuk ke arah cangkir tehnya yang kosong. Sepertinya, saya terlalu asyik membaca sampai lupa waktu, tehnya sudah dingin sekali. Ia tersenyum canggung. Bisa tolong panggilkan baristanya? Arman tertawa kecil. Tentu, ia memanggil barista, yang segera datang menghampiri. Setelah wanita itu memesan teh hangat lagi, ia menoleh pada Arman. Terima kasih banyak, katanya dengan suara lembut, yang entah mengapa, terasa menenangkan. Sama-sama, jawab Arman. Saya, Arman. Ia mengulurkan tangannya. Wanita itu menyambut uluran tangan Arman. Jemarinya terasa halus, tapi tidak ada kesan berlebihan di sana. Saya Maya. Senyumnya kembali merekah, sedikit memperlihatkan lesung pipi di pipi kanannya. Ada kehangatan di sorot matanya yang membuat Arman merasa nyaman seketika. Sedang membaca apa, Maya? Tanya Arman, mencoba memulai percakapan. Ia merasa ada dorongan kuat untuk mengenal wanita ini lebih jauh. Maya mengangkat bukunya. Ini kumpulan puisi lama. Saya suka bagaimana kotek kata bisa merangkai emosi yang begitu dalam, seperti menemukan harta karun di setiap barisnya. Arman mengangguk. Saya juga suka puisi, tapi tidak terlalu mendalam seperti Anda. Biasanya saya lebih suka membaca buku sejarah. Sejarah? Wah, menarik, timpal Maya. Matanya berbinar. Saya rasa mempelajari masa lalu itu penting, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Percakapan mengalir begitu saja setelahnya. Mereka berbicara tentang buku, tentang impian sederhana, tentang kehidupan di kota besar. Arman bercerita tentang pekerjaannya sebagai guru, tentang bagaimana ia berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan pada murid-muridnya. Maya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan melontarkan pertanyaan cerdas yang menunjukkan ketertarikannya. Ia tidak banyak bercerita tentang dirinya, hanya mengatakan bahwa ia sedang mencari pengalaman baru di kota ini. Arman tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia terlalu terpikat oleh kejujuran dan kecerdasan Maya. Anda terlihat sangat menikmati pekerjaan Anda, kata Maya, menopang dagunya dengan tangan. Jarang sekali saya bertemu orang yang begitu bersemangat dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin karena saya percaya, pendidikan itu bukan hanya tentang transfer ilmu, tapi juga tentang membentuk karakter, jawab Arman, merasakan kehangatan yang menjalar di dadanya. Melihat mereka tumbuh dan berkembang,
Itu rasanya lebih dari cukup. Maya tersenyum lebar. Saya setuju sekali. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Anda. Waktu berlalu begitu cepat. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya menembus jendela kafe, menciptakan bayangan panjang di lantai. Langit berubah warna dari biru muda menjadi jingga keemasan. Arman menyadari sudah hampir 2 jam mereka berbincang. Ia harus segera pulang. Ada beberapa lembar kerja yang harus ia periksa. Maaf, saya harus pulang sekarang, kata Arman, sedikit menyesal. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda, Maya. Saya juga, Arman, balas Maya. Raut wajahnya sedikit berubah. Ada sedikit kesedihan di sana. Atau mungkin Arman hanya salah melihat. Semoga kita bisa bertemu lagi. Tentu, sahut Arman. Hatinya berdegup. Ia ingin sekali meminta nomor telepon Maya, tapi entah mengapa, rasanya terlalu cepat. Ia ingin pertemuan ini tetap terasa spontan, tak terbebani oleh ekspektasi. Mungkin di sini lagi, Maya mengangguk. Senyumnya kembali merekah. Ide bagus. Arman bangkit dari duduknya. Sebelum ia benar-benar pergi, ia menoleh ke belakang. Maya masih di sana, menatapnya dengan senyum tipis. Ada sesuatu yang tak terkatakan di tatapan itu. Sesuatu yang membuat Arman merasa ada ikatan yang baru saja terbentuk, lebih dari sekadar perkenalan biasa. Ia melangkah keluar dari kafe dengan perasaan campur aduk. Hatinya ringan, namun ada sedikit rasa penasaran yang menggelitik. Siapakah sebenarnya Maya? Dan mengapa ia merasa begitu nyaman di dekatnya? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia ingin bertemu Maya lagi, secepatnya. Pertemuan tak terduga di kafe kecil itu terus menari-nari dalam benak Arman. Senyum Maya, caranya tertawa, binar matanya saat berbicara tentang puisi semuanya terukir jelas. Ia sadar, ada sesuatu yang berbeda pada wanita itu. Bukan hanya parasnya yang menawan, melainkan aura kesederhanaan dan kecerdasan yang terpancar kuat. Arman biasanya tak mudah tertarik pada orang baru, apalagi sampai terbawa perasaan seperti ini. Namun, Maya berhasil menembus dinding pertahanannya dengan mudah. Esok harinya, kelas terasa sedikit hambar. Pikiran Arman terus melayang ke kafe itu. Berharap bisa kembali melihat Maya, ia menertawakan dirinya sendiri. Bukankah terlalu berlebihan memikirkan seseorang yang baru ditemuinya sekali? Tapi hati punya logikanya sendiri, yang tak bisa dilarang-larang. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, Arman langsung bergegas menuju kafe yang sama. Ia berharap bisa bertemu Maya lagi, walau peluangnya kecil. Dan benar saja, meja di pojok itu kosong. Arman merasa sedikit kecewa, namun ia tetap memesan kopi. Dan duduk di sana, ia membuka buku sejarah yang sedang dibacanya. Mencoba mengalihkan perhatian. Setengah jam berlalu, dan Maya tak kunjung datang. Arman menghela napas. Mungkin memang bukan takdirnya, ia sudah hampir beranjak ketika sebuah suara renyah menyapanya. Arman, ia menoleh cepat. Itu Maya. Kali ini ia mengenakan kemeja kotak-kotak, yang terlihat sedikit kebesaran, dan topi bini yang menutupi sebagian rambutnya. Ia membawa tas kain yang terlihat berisi buku-buku. Ada sedikit gurat kelelahan di wajahnya, namun senyumnya tetap cerah. Maya, seru Arman. Wajahnya langsung berseri. Kupikir kau tidak datang. Maaf, tadi ada urusan sebentar, jawab Maya, meletakkan tasnya di kursi. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Ia memesan teh hangat lagi, lalu duduk di hadapan Arman. Urusan apa? Tanya Arman penasaran. Maya sedikit ragu. Hanya membantu seorang teman, dia sedang kesulitan mencari beberapa barang keperluan. Jadi, aku ikut menemaninya. Ia tidak merinci lebih lanjut. Dan Arman memilih untuk tidak mendesaknya. Ia menghargai privasi orang lain. Percakapan mereka kembali mengalir dengan mudah. Seolah tak ada jeda di antara pertemuan pertama dan kedua ini. Maya bercerita tentang kegemarannya mengunjungi toko buku bekas, mencari novel-novel klasik dengan harga mahal. Ia juga mengungkapkan ketertarikannya pada seni jalanan dan bagaimana ia menemukan keindahan dalam grafiti-grafiti yang tersembunyi di geng-geng sempit kota. Arman terkesima. Maya tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki jiwa petualang dan apresiasi terhadap hal-hal yang sering luput dari pandangan orang lain. Kamu punya hobi yang menarik sekali, Maya, komentar Arman. Aku jarang bertemu orang yang punya minat seunik itu. Maya tersenyum. Mungkin karena aku suka menemukan keindahan di tempat-tempat yang tidak terduga. Itu membuat hidup terasa lebih berwarna. Ia menyeruput tehnya. Bagaimana denganmu, Arman? Selain mengajar sejarah,
Apalagi yang kamu lakukan? Arman tertawa kecil. Aku tidak punya hobi seunik itu. Paling-paling, aku suka mendaki gunung atau menjelajahi alam saat libur panjang. Ada ketenangan yang kudapatkan saat berada di tengah hutan atau di puncak gunung. Wah, itu bagus sekali. Seru Maya antusias. Aku selalu ingin mendaki gunung, tapi belum pernah kesampaian. Matanya berbinar. Mungkin suatu hari nanti, kamu bisa menjadi pemanduku? Kata-kata Maya membuat jantung Arman berdebar lebih kencang. Itu adalah sebuah ajakan. Sebuah harapan akan pertemuan di masa depan. Tentu saja, jawab Arman. Suaranya sedikit serak. Dengan senang hati. Hari-hari berikutnya, pertemuan di kafe itu menjadi rutinitas manis bagi mereka berdua. Setiap sore, setelah Arman pulang sekolah, ia akan mampir ke kafe, dan seringkali, Maya sudah menunggunya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, berbicara tentang segala hal. Buku, musik, film, impian, dan ketakutan. Arman belajar banyak tentang Maya, meski ia merasa ada beberapa hal yang masih tersembunyi. Maya tidak pernah bercerita tentang keluarganya, atau di mana ia tinggal. Ia hanya mengatakan ia kos di dekat sini, dan hidup mandiri. Arman menghormati itu. Ia tidak ingin terlalu mencampuri urusan pribadi Maya. Baginya, kehadiran Maya saja sudah cukup. Suatu hari, saat mereka berjalan pulang bersama, melewati deretan toko kelontong dan warung makan sederhana, Maya berhenti. Di depan sebuah toko buku bekas yang kumuh, aroma kertas usang dan debu langsung menyergap indera penciuman. Ini tempat favoritku, kata Maya. Matanya berbinar. Kamu mau ikut masuk? Arman mengangguk. Mereka masuk ke dalam menelusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi rak-rak buku tua. Maya terlihat sangat bahagia di sana. Jarinya menyusuri punggung buku dengan hati-hati. Seolah-olah setiap buku memiliki kisahnya sendiri. Arman mengamati. Wanita itu, dalam pakaian sederhananya, dengan rambut yang seringkali diikat seadanya. Maya memancarkan keindahan yang tak bisa diukur dengan materi. Ada kemurnian dalam dirinya. Sebuah kejujuran yang jarang ditemukan di era modern ini. Lihat ini, seru Maya, meraih sebuah buku bersampul lusuh. Ini edisi pertama dari puisi favoritku. Aku sudah mencarinya bertahun-tahun. Wajahnya berseri-seri, seperti anak kecil yang menemukan mainan impian. Arman tersenyum. Kau terlihat sangat bahagia. Tentu saja. Maya memeluk buku itu erat. Kebahagiaan itu sederhana, Arman. Bisa menemukan hal-hal kecil yang membuat hati senang. Itu sudah lebih dari cukup. Kata-kata Maya menyentuh hati Arman. Ia menyadari betapa berbeda pandangan hidup mereka dengan kebanyakan orang. Di tengah kota yang selalu menuntut kemewahan dan status, Maya justru menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia tak pernah mengeluh tentang apapun. Selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Perlahan tapi pasti, Arman merasa dirinya jatuh semakin dalam pada pesona Maya. Ia tak lagi peduli apa pekerjaan Maya, atau dari mana ia berasal. Yang Arman tahu, ia ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama wanita ini. Ia ingin melihat lebih banyak senyum itu, mendengar lebih banyak cerita dari bibir manisnya suatu sore. Saat mereka duduk di taman dekat kafe, menikmati semilir angin dan suara tawa anak-anak yang bermain, Arman mengumpulkan keberanian. Maya, panggilnya lembut. Maya menoleh. Matanya menatap Arman dengan penuh perhatian. Ya, aku merasa sangat nyaman saat bersamamu, kata Arman. Suaranya sedikit tercekat. Ia mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu ini mungkin terdengar terlalu cepat, tapi aku rasa aku mulai menyukaimu. Maya terdiam sejenak. Pipinya sedikit merona, dan ia menunduk, memainkan ujung rumput di tangannya. Jantung Arman berdegup kencang. Apakah ia terlalu terburu-buru? Apakah Maya tidak merasakan hal yang sama? Setelah beberapa saat hening, Maya mengangkat kepalanya. Ada senyum tipis di bibirnya, namun matanya memancarkan keraguan. Aku juga suka bersamamu, Arman, jawabnya pelan. Aku menghargai kejujuranmu. Tapi, Arman merasakan sedikit ketegangan dalam suaranya. Maya menghela napas. Tidak, ada tapi. Hanya saja, ada banyak hal yang mungkin tidak kamu ketahui tentangku. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak ingin ada yang terluka nantinya. Kata-kata Maya menimbulkan sedikit kecurigaan di hati Arman. Apa maksudnya? Banyak hal yang tidak kamu ketahui. Apakah ada rahasia besar yang Maya sembunyikan? Namun pesona dan ketulusan Maya telah membutakan sebagian besar rasionalitasnya. Ia memilih untuk menepis keraguan itu.
dan fokus pada perasaan yang sedang tumbuh subur di antara mereka. Aku percaya padamu, Maya, kata Arman, menggenggam lembut tangan Maya yang ada di atas bangku. Jari-jari Maya sedikit menegang, lalu perlahan membalas genggaman Arman. Aku hanya ingin mengenalmu lebih jauh. Apapun itu, aku siap menghadapinya bersamamu. Maya menatap Arman. Tatapan matanya bercampur antara lega dan sedikit rasa bersalah. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya membalas genggaman tangan Arman dengan erat. Senja mulai melukis langit dengan warna-warna keemasan dan ungu, memantulkan sinarnya pada wajah mereka. Di tengah keindahan senja itu, benih-benih cinta mereka bersemi, kuat dan tulus. Meskipun ada tirai tipis yang masih menutupi sebagian kecil kebenaran, Arman tak tahu bahwa tirai itu jauh lebih tebal dan megah dari yang pernah ia bayangkan. Sejak genggaman tangan di taman itu, hubungan Arman dan Maya terasa semakin erat. Mereka tidak lagi hanya bertemu di kafe. Kencan-kencan sederhana mulai menghiasi hari-hari mereka, menciptakan kenangan manis yang tak terlupakan. Arman memperkenalkan Maya pada dunianya yang sederhana, namun penuh makna. Ia mengajaknya ke pasar tradisional di pagi hari, tempat aroma rempah dan tawa pedagang bercampur jadi satu. Maya terlihat antusias. Matanya berbinar melihat beragam hasil bumi segar. Aebak mencoba menawar harga sayuran dengan malu-malu, membuat Arman tak bisa menahan senyumnya. Aku tidak pernah tahu kalau belanja di pasar bisa semenyenangkan ini, kata Maya, membawa kantong plastik berisi mangga matang. Biasanya aku hanya, sudahlah, ia menghentikan kalimatnya, sedikit canggung. Arman tidak bertanya lebih jauh, ia hanya menikmati kebersamaan mereka. Suatu akhir pekan, Arman mengajak Maya ke perpustakaan kota. Tempat itu adalah surga baginya, di mana ia bisa menghabiskan berjam-jam tenggelam dalam lautan buku. Maya, dengan kecintaannya pada literatur, langsung merasa di rumah. Mereka duduk di salah satu sudut perpustakaan, berbagi kisah dari buku-buku yang mereka baca, sesekali tertawa pelan agar tidak mengganggu pengunjung lain. Maya menceritakan tentang mimpinya untuk menulis buku anak-anak, sementara Arman berbagi cita-citanya untuk bisa membuka sekolah gratis bagi anak-anak jalanan suatu hari nanti. Impian mereka mungkin berbeda, tetapi semangat dan idealismenya sama. Kamu tahu, Arman, kata Maya, menatapnya dengan tatapan lembut, aku merasa sangat nyaman bersamamu. Kamu membuatku merasa bebas. Arman tersenyum. Bebas dari apa, Maya? Maya menghela napas. Bebas dari ekspektasi dari tuntutan. Aku bisa menjadi diriku sendiri saat bersamamu, tanpa perlu berpura-pura. Ada nada getir dalam suaranya, yang Arman tangkap sebagai indikasi bahwa ada beban yang Maya pikul di pundaknya. Namun, ia tidak ingin memaksa Maya untuk bercerita. Ia percaya, pada saatnya, Maya akan berbagi segalanya. Kencan mereka juga seringkali diisi dengan berjalan kaki tanpa tujuan di pusat kota, menjelajahi geng-geng sempit yang dipenuhi mural dan cave-cave tersembunyi. Mereka makan di warung tenda pinggir jalan, menikmati sate ayam dengan lontong dan sambal kacang yang pedas. Maya, yang awalnya sedikit ragu, akhirnya ketagihan. Ia bahkan sering meminta tambahan sambal, membuat Arman terkekeh. Aku tidak tahu kalau makanan seperti ini bisa seenak ini, ucap Maya, mengipasi lidahnya yang kepedasan. Aku biasanya makan di tempat yang lebih rapi. Lagi-lagi, kalimatnya menggantung, meninggalkan sedikit misteri. Arman memperhatikan hal itu. Ada pola dalam cara Maya berbicara tentang masa lalunya, seolah-olah ada dua sisi dari kehidupannya. Satu sisi yang ia tunjukkan kepadanya, sisi sederhana dan apa adanya. Sisi lain yang tersembunyi, yang tampaknya jauh lebih mewah dan teratur. Sesekali, ia melihat Maya mengenakan arloji yang sangat mahal, atau dompet kulit yang terlihat eksklusif, yang kontras dengan penampilannya yang santai. Namun, Arman selalu menepis pikiran itu. Ia percaya pada apa yang ia lihat dan rasakan saat bersama Maya. Ia percaya pada ketulusan yang terpancar dari mata wanita itu. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam di sebuah warung nasi goreng langganan Arman, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Mereka terpaksa berteduh di sebuah halte bus yang kosong. Suara rintik hujan yang jatuh di atap halte menciptakan melodi yang menenangkan. Udara menjadi dingin, dan Maya sedikit menggigil. Tanpa ragu, Arman melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Maya. Ini, pakai saja, kamu kedinginan. Maya menatapnya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Arman. Ia menarik jaket itu lebih erat. Aroma khas Arman yang lembut tercium di indera penciumannya.
Dalam keheningan, mereka duduk bersebelahan. Suara hujan seolah menjadi latar belakang untuk perasaan yang tumbuh di antara mereka. Arman menoleh pada Maya, yang sedang menatap tetesan air hujan di aspal. Wajahnya diterangi oleh cahaya lampu jalan yang redup, menciptakan siluet yang indah. Pada saat itu, Arman tahu, ia benar-benar jatuh cinta pada Maya. Bukan karena penampilannya, bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena siapa dia, jiwanya yang tulus, senyumnya yang mampu menenangkan badai di hatinya. Maya, panggil Arman lembut. Maya menoleh, tatapan matanya penuh kehangatan. Ya, Arman, aku cinta padamu, ucap Arman. Suaranya sedikit gemetar, namun tegas. Ia ingin mengatakannya sejak lama. Dan kini, di tengah suara hujan dan keheningan yang syahdu, ia akhirnya berani mengungkapkan perasaannya. Maya terdiam sejenak, pipinya merona, dan matanya memancarkan campuran emosi yang sulit diartikan. Ada kebahagiaan, namun juga sedikit keraguan yang terselip. Ia menggenggam tangan Arman, jemarinya terasa dingin namun erat. Aku juga cinta padamu, Arman, jawab Maya. Suaranya nyaris berbisik, tenggelam di antara gemuruh hujan. Aku sangat mencintaimu. Ada kelegaan yang luar biasa dalam diri. Arman. Ia menarik Maya ke dalam pelukannya, merasakan kehangatan tubuh wanita itu. Hujan masih terus turun, seolah memberkati momen penting ini. Mereka berpelukan erat, di bawah naungan halte bus yang sederhana, dengan suara hujan sebagai saksi. Pisuk. Saat itu, bagi Arman, tidak ada lagi keraguan tentang Maya. Ia percaya sepenuhnya pada cinta wanita ini, pada janji yang baru saja mereka ucapkan di bawah guyuran hujan. Namun, di benak Maya, ada gejolak yang tak bisa ia tunjukkan. Kata-kata aku sangat mencintaimu terucap dari lubuk hatinya, tulus adanya. Tapi di balik ketulusan itu, ia merasa ada beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu, cepat atau lambat, tirai yang menutupi kehidupannya akan tersingkap. Dan ia tidak tahu apakah Arman akan tetap menerima dirinya setelah semua kebenaran terungkap. Ia hanya bisa berharap cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai yang akan datang. Ia menenggelamkan wajahnya di dada Arman, mencoba meresapi setiap detik kebahagiaan yang ia rasakan saat ini, sebelum badai itu benar-benar datang. Cinta Arman dan Maya tumbuh semakin dalam, seperti akar pohon yang menancap kuat ke bumi. Setiap hari adalah penemuan baru bagi Arman. Sebuah lapisan lagi dari kepribadian Maya yang ia cintai. Ia melihat betapa tulusnya Maya saat berinteraksi dengan anak-anak jalanan di sekitar sekolah Arman, membagikan makanan yang ia beli dengan uang sakunya sendiri. Ia melihat betapa sabarnya Maya saat membantu Arman memperbaiki sepeda tuanya yang mogok. Semua itu semakin meyakinkan Arman bahwa Maya adalah belahan jiwanya, tak peduli apapun latar belakangnya. Suatu Sabtu sore, Maya mengajak Arman ke sebuah galeri seni kecil yang baru dibuka. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, katanya. Matanya berbinar misterius. Galeri itu terletak di sebuah ruko tua yang disulap menjadi ruang pameran minimalis. Di sana, dipajang berbagai lukisan abstrak, patung modern, dan instalasi seni yang unik. Arman, yang lebih terbiasa dengan peninggalan sejarah, merasa sedikit canggung, namun ia berusaha mengapresiasi setiap karya. Menurutmu, ini bagus? Tanya Maya, menunjuk sebuah lukisan besar dengan sapuan warna-warna berani. Arman mengamati lukisan itu. Aku tidak begitu mengerti seni modern, Maya, tapi kurasa ada kekuatan dalam setiap sapuan warnanya. Maya tersenyum. Itu yang aku suka darimu, Arman. Kamu selalu berusaha melihat keindahan, bahkan dalam hal yang tidak kamu pahami. Mereka terus berjalan, sampai akhirnya tiba di sebuah area yang lebih tenang, di mana hanya ada satu lukisan besar tergantung di dinding. Lukisan itu menampilkan pemandangan senja di sebuah danau yang tenang, dengan siluet pepohonan yang menjulang tinggi dan rumirama kecil di kejauhan. Warna-warnanya lembut, menghadirkan nuansa damai dan nostalgia. Ini indah sekali, Maya, bisik Arman, terpukau. Ia merasakan koneksi yang kuat dengan lukisan itu, seolah-olah ia pernah berada di tempat itu sebelumnya. Maya menatap lukisan itu dengan tatapan sendu. Lukisan ini mengingatkanku pada sesuatu. Apa itu? Tanya Arman lembut. Maya menghela napas, mengingatkanku pada rumah, pada tempat di mana aku tumbuh besar. Suaranya bergetar. Aku harus mengatakan sesuatu padamu, Arman. Ia menoleh,
menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Ada ketakutan yang jelas di sana. Jantung Arman berdebar kencang. Ia tahu, momen ini akan tiba. Momen di mana tirai itu akan tersingkap. Ia meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. Apapun itu Maya, aku siap mendengarnya. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku bukan orang yang sederhana, Arman. Semua yang kamu lihat selama ini, hanya sebagian kecil dari diriku. Ia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Nama asliku bukan hanya Maya. Namaku lengkapku Maya Pradipta. Ayahku adalah Danu Pradipta, pemilik grup perusahaan Pradipta Holding. Dunia Arman seolah berhenti berputar. Nama Danu Pradipta dan Pradipta Holding adalah nama-nama yang sangat familiar. Mereka adalah raksasa di dunia bisnis Indonesia, sebuah dinasti yang kekayaannya tak terhingga. Berita tentang keluarga Pradipta sering menghiasi halaman depan majalah bisnis dan gaya hidup. Arman tiba-tiba teringat semua hal kecil yang selama ini ia abaikan. Arloji mahal, dompet eksklusif, kebiasaan Maya yang sedikit canggung saat berada di tempot-tempot sederhana. Semua kepingan puzzle itu kini menyatu, membentuk gambaran yang mengejutkan. Ia menarik tangannya dari genggaman Maya. Tanpa sadar, wajahnya menunjukkan keterkejutan, campur aduk dengan sedikit rasa sakit. Kau membohongiku? Tanyanya. Suaranya tercekat. Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Tidak, Arman. Aku tidak membohongimu. Aku tidak tahu bagaimana harus memberitahumu. Ia mencoba meraih tangan Arman lagi, tapi Arman mundur selangkah. Aku melakukannya karena aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena status atau harta. Aku sudah muak dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena mereka tahu siapa aku. Jadi, kau pikir aku akan melakukan hal yang sama? Tanya Arman. Ada nada terluka dalam suaranya. Kau pikir aku tidak tulus selama ini? Semua yang kita jalani, semua kencan sederhana itu, semua tawa dan cerita, itu semua hanya lelucon bagimu? Tidak, demi Tuhan, tidak, Arman. Maya menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Isaknya semakin menjadi. Aku tidak pernah sekalipun menganggapmu begitu. Aku mencintaimu, Arman. Aku benar-benar mencintaimu. Arman melihat ketulusan dalam air mata Maya. Tapi rasa dihianati terlalu kuat. Hatinya terasa remuk. Selama ini, ia telah mencintai seorang wanita yang ia kira sederhana, yang punya impian dan nilai-nilai yang sama dengannya. Kini, semua itu terasa seperti sebuah ilusi. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan. Seorang guru sederhana yang dijadikan objek eksperimen oleh seorang putri konglomerat yang bosan. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku, Maya? Tanya Arman. Suaranya rendah dan penuh kesedihan. Bagaimana bisa kau membiarkanku jatuh cinta padamu, sementara kau menyimpan rahasia sebesar ini? Aku takut, Arman, Maya berseru. Suaranya pecah. Aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan pergi. Kamu akan berpikir aku sama dengan mereka semua, yang hanya peduli pada uang dan status. Dan sekarang, bagaimana? Arman tertawa pahit. Sekarang kau tahu ketakutanmu menjadi kenyataan. Aku merasa sangat bodoh, Maya. Aku percaya padamu seutuhnya. Ia melihat sekeliling galeri, seolah-olah tempat yang indah ini tiba-tiba menjadi sangat menyesakkan. Aku butuh waktu. Tanpa menunggu jawaban Maya, Arman berbalik dan melangkah pergi. Ia berjalan cepat keluar dari galeri, suara isak tangis Maya yang memanggil namanya terdengar samar di telinganya. Ia tidak peduli. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang menganga di dalam dadanya. Langit di luar galeri sudah mulai gelap, seolah ikut merasakan kesedihan yang melingkupinya. Arman terus berjalan, tak tentu arah, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di pikirannya. Cinta yang baru saja ia rasakan, begitu dalam, kini terasa seperti abu yang berterbangan di tiup angin. Maya jatuh terduduk di lantai galeri. Tangisnya tak terbendung. Ia tahu, ia telah menyakiti Arman. Ia tahu, rasa takutnya telah menghancurkan apa yang paling ia hargai. Ia memeluk lututnya merasa hancur. Tirai itu telah tersingkap, tapi konsekuensinya jauh lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Jakarta terasa dingin bagi Arman. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah memikul beban beribu ton. Kata-kata Maya terus terngiang di telinganya, bercampur aduk dengan bayangan senyum dan tawa yang selama ini ia kenal. Bagaimana bisa wanita yang begitu sederhana, yang makan sate ayam di pinggir jalan tanpa ragu, adalah seorang Maya Pradipta,
Pewaris salah satu konglomerat terbesar di negeri ini, Arman tiba di kontrakannya yang sederhana, melemparkan kunci. Di meja, ruangan itu terasa lebih sempit dari biasanya, seolah dinding-dindingnya ikut menghimpit pikirannya. Ia menjatuhkan diri di sofa, mengusap wajahnya kasar. Rasa sakit itu perih, lebih dari sekadar patah hati. Ini adalah rasa dikhianati, rasa dibodohi. Semua kenangan manis tiba-tiba terasa pahit. Apakah semua itu hanya sandiwara? Apakah Maya hanya bermain-main dengan perasaannya? Melihat sejauh mana seorang guru sederhana bisa jatuh cinta pada gadis biasa yang sebenarnya adalah seorang putri mahkota? Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Ia mengingat kembali air mata Maya, tatapan ketakutan di matanya, dan suara gemetar saat wanita itu mengakui segalanya. Maya terlihat tulus saat itu. Begitu rapuh. Tapi bukankah orang kaya pandai, prakt? Bukankah mereka terbiasa menyembunyikan diri di balik topeng? Keraguan itu menggerogoti Arman dari dalam, menghancurkan pondasi kepercayaannya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Maya. Arman, tolong, dengarkan penjelasanku. Aku mohon. Arman hanya menatap layar ponselnya tanpa minat. Ia tak ingin menjawab. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia butuh waktu. Ia butuh ruang untuk mencerna semua ini. Ia memejamkan mata, mencoba menemukan sedikit ketenangan. Namun yang ada hanyalah kegaduhan dalam benaknya. Beberapa hari berikutnya, Arman seperti robot. Ia pergi mengajar, melakukan tugasnya dengan baik. Namun jiwanya terasa kosong. Murid-muridnya merasakan ada yang berbeda pada guru sejarah mereka yang biasanya ceria. Riko, sahabat Arman sekaligus rekan kerjanya, melihat perubahan itu dengan jelas. Ada apa denganmu, Man? Tanya Riko suatu sore, saat mereka duduk di kantin sekolah. Kau seperti zombie yang kekurangan jam tidur. Arman hanya menghela napas. Masalah pribadi kok, sulit diceritakan tentang Maya. Tanya Riko, hati-hati. Arman memang pernah bercerita sedikit tentang Maya. Tentang betapa beruntungnya ia menemukan wanita sesederhana dan secerdas itu. Arman mengangguk. Dia bukan seperti yang kukira kok. Lalu, dengan suara pelan, ia menceritakan semuanya. Tentang identitas asli Maya sebagai Putri Danu Pradipta. Tentang penyamarannya, dan tentang perasaannya yang hancur. Riko mendengarkan. Dengan saksama, sesekali mengangguk. Raut wajahnya menunjukkan simpati. Setelah Arman selesai bercerita, Riko menatapnya lurus. Dengar, Man, aku tahu ini berat. Tapi coba kau pikirkan baik-baik. Kalau memang dia ingin bermain-main, mengapa dia repot-repot menyamar? Mengapa dia mau makan di warung tenda? Mau ke pasar? Mau naik angkutan umum? Bukankah lebih mudah baginya untuk menunjukkan identitas aslinya dari awal dan membiarkanmu yang mengejar hartanya? Kata-kata Riko bagai tamparan pelan di wajah Arman. Ada benarnya juga, jika Maya hanya ingin bermain-main, semua kencan sederhana itu tidak akan ia lakukan. Wanita sekaya dirinya pasti memiliki banyak cara lain untuk mencari hiburan. Tapi, kenapa dia harus menyembunyikannya dariku selama ini? Tanya Arman, suaranya penuh frustrasi. Kenapa dia tidak jujur dari awal? Mungkin dia takut, jawab Riko. Takut reaksimu. Takut kamu akan berubah pikiran. Kamu bilang dia mencari cinta sejati kan? Berarti dia ingin memastikan bahwa orang yang bersamanya mencintainya karena dirinya, bukan karena hartanya. Itu bukan hal yang mudah, Man. Apalagi bagi orang sepertinya. Arman terdiam. Kata-kata Riko perlahan membuka sedikit celah dalam dinding keraguan yang ia bangun. Maya memang mencari cinta sejati. Itu adalah alasan yang masuk akal. Sangat masuk akal. Bagi seseorang yang hidup dikelilingi kekayaan dan kemewahan. Rasa akibat pengkhianatan masih ada, namun kini bercampur dengan pemahaman baru. Ia mulai berpikir, mungkin ia terlalu egois, mungkin ia terlalu fokus pada rasa sakitnya sendiri, hingga melupakan alasan Maya melakukan semua itu. Malam harinya, Arman membuka pesan dari Maya lagi. Ada puluhan pesan yang belum ia baca, dan beberapa panggilan tak terjawab. Ia membaca satu persatu pesan itu. Semuanya berisi permohonan maaf, penjelasan, dan ungkapan kerinduan. Ada satu pesan yang menyentuh hatinya. Arman, aku tahu aku salah. Tapi setiap detik bersamamu adalah nyata bagiku. Cinta yang kumiliki untukmu adalah nyata. Tolong, beri aku kesempatan untuk membuktikan itu. Arman menatap lukisan senja yang pernah ia beli di galeri. Hadiah dari Maya yang kini tergantung di dinding kamarnya. Lukisan itu seolah memancarkan kehangatan yang familiar,
Sebuah pengingat akan semua momen tulus yang pernah mereka bagikan. Apakah ia akan membiarkan kemarahan dan rasa kecewa menghancurkan sesuatu yang begitu indah? Apakah ia akan membiarkan Maya pergi hanya karena sebuah rahasia yang terungkap, yang alasannya bisa jadi karena ketakutan yang mendalam? Ia teringat kota-kota Maya di galeri. Aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan pergi, Kirikuten. Itu ternyata memang nyata. Arman kini menyadari, di balik semua kemewahan yang Maya miliki, ia hanyalah seorang wanita yang ingin dicintai apa adanya. Sama seperti dirinya, Arman meraih ponselnya. Jemarinya ragu-ragu di atas keyboard, lalu ia mulai mengetik. Ia tahu, ini tidak akan mudah, akan ada banyak hal yang harus mereka hadapi, tapi ia juga tahu, ia masih mencintai Maya. Cinta itu terlalu kuat untuk hancur, hanya karena sebuah identitas. Aku akan menemuimu, Maya, ketiknya, besok, di tempat kita pertama kali bertemu. Kafe itu, ia menekan tombol kirim. Ada Callaghan, yang luar biasa setelah ia melakukannya. Itu adalah langkah awal. Sebuah jembatan yang ia coba bangun kembali, di atas jurang keraguan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun setidaknya, ia memilih untuk memberi kesempatan pada cinta mereka. Di sisi lain kota, Maya terlonjak saat ponselnya bergetar. Ia melihat nama Arman di layar. Jantungnya berdebar kencang. Dengen, tangan gemetar. Ia membuka pesan itu. Matanya membulat, lalu air mata kelegaan membanjiri pipinya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, bercampur dengan rasa bersalah yang masih membayangi. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ini baru dari sebuah perjuangan yang panjang. Keesokan harinya, kafe kecil yang menjadi saksi bisu awal kisah mereka, terasa berbeda. Udara dipenuhi ketegangan yang pekat. Arman tiba lebih dulu. Duduk di bangku yang sama seperti dulu, menatap kosong keluar jendela. Jantungnya berdebar tak karuan, bercampur antara harapan dan kecemasan. Tak lama kemudian, Maya datang. Wajahnya pucat, mata sembab, dan ada gurat ketakutan yang jelas di sana. Ia mengenakan pakaian sederhana, sama seperti saat pertama kali Arman mengenalnya, seolah ingin kembali pada masa di mana segalanya terasa mudah. Arman, sapa Maya pelan, suaranya parau. Ia duduk di hadapan Arman, menundukkan kepala. Terima kasih sudah mau datang. Arman tidak langsung menjawab. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku butuh penjelasan, Maya. Semuanya. Jujur padaku. Maya mengangguk, mengangkat kepalanya, dan menatap Arman dengan tatapan memohon. Aku tahu aku salah, Arman. Aku tahu aku menyakitimu. Tidak ada pembenaran atas kebohongan ini. Tapi tolong, dengarkan alasanku. Ia mulai bercerita, suaranya kadang tersendat oleh isak tangis. Ia menceritakan bagaimana sejak kecil, ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mendekatinya hanya karena status keluarganya. Teman-teman yang pura-pura peduli, kekasih yang hanya menginginkan harta. Ia merasa terasing di tengah kemewahan. Kehilangan jati diri. Ia merindukan keaslian, kejujuran, dan cinta yang tulus. Maka, ia memutuskan untuk menyamar. Menangkap segala atribut kemewahan, ia mencoba hidup seperti orang biasa, berharap menemukan seseorang yang bisa melihat dirinya apa adanya. Ketika aku bertemu denganmu, Arman, lanjut Maya, air matanya menetes, aku merasa menemukan rumah. Kamu tidak melihat statusku. Kamu hanya melihat aku. Kamu mencintai aku karena aku. Dan itu adalah hal yang paling berharga bagiku. Ia terdiam sejenak, menatap Arman lekat. Aku takut, jika aku mengatakan yang sebenarnya, semua itu akan hancur. Aku pengecut, Arman. Aku takut kehilangan kamu. Arman mendengarkan setiap kata dengan saksama. Ia melihat ketulusan di mata Maya, mendengar kepedihan dalam suaranya. Rasa sakit karena dikhianati perlahan-lahan mereda, digantikan oleh pemahaman dan empati. Ia mulai menyadari bahwa penyamaran Maya bukanlah bentuk penipuan, melainkan sebuah pelarian, sebuah pencarian. Aku mengerti alasanmu, Maya, kata Arman pelan. Suaranya lebih tenang. Tapi, kau harusnya tahu, aku akan tetap mencintaimu, apapun latar belakangmu. Kejujuran itu penting, Maya. Ini melukai kepercayaanku. Aku tahu. Arman, Maya mengangguk. Isaknya masih terdengar. Aku bersumpah, tidak akan ada lagi rahasia di antara kita. Aku akan melakukan apapun untuk mengembalikan kepercayaanmu. Arman meraih tangan Maya di atas meja, menggenggamnya erat. Kita bisa melalui ini, Maya. Tapi ada satu hal lagi. Jika kita serius, jika kita ingin hubungan ini berhasil, kau harus menghadapi orang tuamu. Kau harus memperkenalkan aku
Siapapun mereka, siapapun aku. Mendengar itu Maya menegong. Wajahnya kembali pucat. Orang tuaku. Mereka akan sangat menentang ini, Arman. Mereka punya rencana lain untukku. Mereka tidak akan pernah setuju denganmu. Kalau begitu, kita buktikan pada mereka, kata Arman tegas. Cinta sejati tidak akan menyerah hanya karena rintangan. Jika kamu benar-benar mencintaiku, Maya, maka kita harus menghadapinya bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Ada kekuatan dalam tatapan Arman yang membuat Maya merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu Arman benar. Ia tidak bisa lari dari kenyataan selamanya. Ia harus menghadapi orang tuanya, seberat apapun itu. Baiklah. Arman, Maya menghela napas panjang. Aku akan bicara dengan mereka. Secepatnya. 2 hari kemudian, Arman berdiri di depan sebuah gerbang hitam, menjulang tinggi, dihiasi ukiran naga emas yang megah. Di baliknya, terlihat hamparan taman luas dengan air mancur artistik. Dan di kejauhan, sebuah rumah megah bergaya Eropa klasik berdiri kokoh, menjulang tinggi seolah menantang langit. Ini adalah kediaman keluarga Pradipta, rumah Maya. Arman mengenakan kemeja batik terbaiknya dan celana kain, berusaha tampil rapi dan sopan. Namun, ia merasa sangat kecil di hadapan kemegahan ini. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran akan jurang perbedaan yang begitu lebar di antara dirinya dan keluarga Maya. Gerbang terbuka, dan mobil mewah mengantar mereka menuju pintu utama. Di sana, seorang pria, paruh baya berwajah tegas, mengenakan setelan jas mahal, dan seorang wanita anggun dengan gaun sutra, berdiri menunggu. Mereka adalah ayah dan ibu Maya, Pak Danu dan Bulita. Arman, ini ayah dan ibuku, Maya memperkenalkan. Suaranya sedikit gemetar. Ayah, ibu, ini Arman. Pak Danu menatap Arman dengan tatapan tajam, menelisik dari atas ke bawah, seolah menilai harga dirinya. Tidak ada senyum ramah, tidak ada kehangatan, hanya tatapan dingin dan skeptis. Bulita, di sisi lain, mengamati Arman dengan sorot mata, yang lebih lembut, namun tetap ada kekhawatiran di sana. Jadi, ini pria yang membuat putri saya lupa diri. Pak Danu memulai, suaranya berat dan penuh wibawa. Tidak ada basa-basi. Seorang guru sekolah, bukan? Arman menegakkan tubuhnya. Betul, Pak. Saya Arman, seorang guru sejarah. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan sopan. Dan kau pikir kau pantas untuk putri saya? Pak Danu melanjutkan. Sinis. Maya adalah pewaris tunggal Pradipta Holding. Masa depannya sudah direncanakan. Ia akan menikah dengan seorang pria dari kalangan yang setara, yang bisa menjaga nama baik keluarga dan melanjutkan bisnis kami. Maya, yang berdiri di samping Arman, mencoba menyela. Ayah, tolong. Arman adalah pria yang baik. Dia tidak melihat statusku. Dia mencintaiku apa adanya. Cinta? Pak Danu tertawa hambar. Cinta tidak bisa memberi makan, Maya. Cinta tidak bisa menjaga reputasi keluarga. Kamu sedang dibuai oleh impian kosong, nak. Bulita akhirnya angkat bicara. Suaranya halus namun tegas. Maya, kamu tahu harapan kami. Kami menginginkan yang terbaik untukmu. Dan yang terbaik untukmu bukanlah pria yang tidak punya apa-apa. Saya memang tidak punya harta melimpah, Bu, kata Arman, menatap Bulita. Tapi saya punya kehormatan, integritas, dan cinta tulus untuk putri Anda. Saya akan bekerja keras untuk membahagiakan Maya, apapun risikonya. Pak Danu melangkah maju. Tatapan matanya mengintimidasi. Hentikan sandiwara ini, nak muda. Kamu tidak tahu siapa kami. Aku bisa membuat hidupmu sangat sulit jika kamu terus mendekati putriku. Mendengar ancaman itu, Arman tidak gentar. Ia telah bersumpah untuk memperjuangkan cintanya. Saya tidak takut, Pak. Saya mencintai Maya, dan saya akan memperjuangkan cinta. Ini, saya tidak akan mundur. Pak Danu mendengus kesal. Akan kita lihat sejauh mana idealismu bertahan. Ia menoleh pada Maya. Kamu ikut kami ke dalam, Maya. Dan kau, nak muda, kau boleh pulang. Pertemuan ini sudah cukup. Maya menatap Arman dengan tatapan memohon, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, Pak Danu menariknya masuk. Arman berdiri di sana, sendirian, di halaman rumah yang terlalu besar baginya. Ia merasakan gejolak amarah dan kecewa, namun juga tekad yang membara. Badai telah datang, dan ia siap menghadapinya. Ini baru permulaan. Ia tidak akan menyerah pada cinta yang ia yakini tulus. Tak peduli seberapa besar jurang yang memisahkan mereka. Setelah pertemuan tegang di kediaman Pradipta, suasana hati Arman campur aduk. Ada kemarahan atas perlakuan Pak Danu,
namun juga tekad yang semakin membara. Ia tidak akan membiarkan hinaan itu memadamkan cintanya pada Maya. Sementara itu, Maya menghadapi perlakuan yang jauh lebih berat di rumahnya. Sejak Arman pulang, ia langsung diinterogasi habis-habisan oleh kedua orang tuanya. "Apa yang kamu lakukan, Maya?" Suara Pak Danu menggelegar di ruang tamu yang luas. "Bagaimana bisa kamu menjalin hubungan dengan pria seperti itu? Seorang guru, tidak ada sejarahnya keluarga Pradipta berbesan dengan orang semacam dia." Maya berdiri tegak, meski hatinya mencelos mendengar setiap kata. "Ayah, Ibu, Arman adalah pria yang baik. Dia tulus dan mencintaiku apa adanya. Itu yang terpenting." "Tulus?" Bulita menyela. Nada suaranya lebih lembut namun penuh kekecewaan. "Putriku, kamu tidak mengerti dunia ini. Ketulusan saja tidak cukup untuk bertahan hidup di tengah masyarakat kelas atas. Kamu akan menjadi bahan tertawaan." Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Maya. Orang tuanya memberlakukan isolasi. Ponselnya disita, akses ke kartu kreditnya dibekukan, dan ia bahkan tidak diizinkan keluar rumah tanpa ditemani pengawal. Komunikasi dengan Arman menjadi nyaris mustahil. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, terpisah dari satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya. Meski begitu, Maya tidak menyerah. Ia mencari cara. Diam-diam, dengan bantuan Santi, rekan kerjanya, yang juga sahabat setianya, ia berhasil mengirim surat kecil kepada Arman. Surat itu ditulis tangan di secari kertas, berisi ungkapan rindu, janji untuk terus berjuang, dan sedikit informasi tentang situasi di rumahnya. Santi, dengan keberaniannya, menyelundupkan surat itu saat ia berpura-pura mengantar dokumen ke kediaman Pradipta, ketika Arman menerima surat itu dari Santi, yang ia temui secara rahasia di sebuah toko. Buku hatinya teriris. Ia bisa merasakan keputusasaan Maya dari setiap goresan pena di kertas lusuh itu. Tekadnya semakin bulat. Ia harus melakukan sesuatu. Arman tidak tinggal diam. Ia berusaha menghubungi Maya melalui nomor-nomor yang ia punya, namun selalu dihalangi. Ia bahkan pernah memberanikan diri mendatangi kediaman Pradipta, hanya untuk diusir secara halus oleh pengawal yang berjaga. Ia tahu, Pak Danu serius dengan ancamannya. Namun, ia tidak patah semangat. Arman mulai mencari informasi tentang keluarga Pradipta, bukan untuk mencari kelemahan mereka, melainkan untuk memahami lebih dalam dunia tempat Maya dibesarkan. Berita-berita lama, artikel majalah, dan wawancara dengan Pak Danu. Semakin banyak ia tahu, semakin ia menyadari betapa besar jurang yang harus ia lompati. Suatu sore, saat Arman sedang melamun di ruang guru, ia melihat berita di televisi yang membuat darahnya mendidih. Maya Pradipta, pewaris tunggal Pradipta Holding, dikabarkan akan segera bertunangan dengan Kevin Darmawan, putra dari konglomerat properti ternama. Berita itu menampilkan foto Maya yang terlihat kaku di samping seorang pria asing, dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Itu adalah strategi orang tua Maya untuk memisahkannya. Amarah meluap dalam diri Arman. Ia merasa Maya sedang dipaksa, dipertontonkan seperti barang dagangan. Ia tidak bisa tinggal diam. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil cuti mendadak. Ia harus menemui Maya. Ia harus mengetahui kebenaran langsung darinya. Dengan informasi dari Santi tentang jadwal Maya yang paling tidak terkawal saat Maya menghadiri acara amal rutin keluarga Arman, memutuskan untuk mengambil risk. Acara itu adalah pesta mewah di sebuah hotel bintang 5, tempat yang sangat jauh dari dunianya. Pada malam yang ditentukan, Arman tiba di hotel itu dengan detak jantung yang tak terkendali. Ia mengenakan setelan jas pinjaman yang terasa sedikit kebesaran di bahunya, berusaha menyatu dengan keramaian. Suasana di lobi hotel sangat mewah, dipenuhi tamu-tamu berkelas dengan pakaian gemerlap dan tawa renyah. Arman merasa seperti ikan di luar air. Setelah melewati beberapa barisan pengawal dan penjaga keamanan, ia berhasil menyelinap masuk dengan berpura-pura menjadi salah satu vendor Arman. Akhirnya melihat Maya. Ia berdiri di tengah kerumunan, mengenakan gaun malam yang anggun, tampak memukau namun juga rapuh. Di sampingnya, berdiri Kevin Darmawan, pria yang diberitakan akan menjadi tunangannya. Kevin terlihat tersenyum penuh kemenangan, memegang pinggang Maya dengan posesif. Hati Arman mencelos melihat pemandangan itu. Sebuah rasa cemburu yang menusuk, bercampur dengan ketakutan kehilangan. Ia melihat ke arah Maya, mencoba mencari celah untuk mendekat. Mata Maya, yang biasanya memancarkan kehangatan, kini terlihat kosong, seolah jiwanya telah direnggut. "Maya,
panggil Arman, suaranya sedikit keras, mencoba menembus keramaian. Maya menoleh, matanya membulat sempurna saat melihat Arman. Sebuah kilatan harapan terpancar di sana, namun segera digantikan oleh kepanikan. Kevin dan orang tua Maya, yang berada tak jauh dari sana, juga menoleh ke arah Arman. Seketika, semua mata tertuju padanya. Suasana ramai di ruangan itu mendadak hening. Pak, Danu menatap Arman dengan tatapan membunuh. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya rendah, penuh ancaman. Arman tidak gentar. Ia melangkah maju, melewati tatapan-tatapan sinis, dan bisikan-bisikan tajam. Ia mengabaikan Kevin, mengabaikan Pak Danu, dan Bulita. Matanya hanya tertuju pada Maya. Maya, ucap Arman. Suaranya kini lebih lembut. Katakan padaku, apakah ini yang kamu inginkan? Apakah kamu bahagia dengan semua ini? Maya menatap Arman. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin mengatakan segalanya, ingin berteriak bahwa ia tidak bahagia, bahwa semua ini adalah paksaan. Namun, tatapan tajam Pak Danu menghentikannya. Ia tahu, jika ia melakukan kesalahan sedikit saja, Arman akan berada dalam bahaya. Aku baik-baik saja, Arman Maya berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Ia berusaha tersenyum, senyum yang terasa hambar, melihat respons Maya. Hati Arman kembali hancur. Ia mengira Maya telah menyerah, bahwa ia telah memilih jalan yang telah ditentukan orang tuanya. Ia tidak tahu bahwa Maya sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa, takut akan konsekuensi. Jika ia berbicara jujur, baik-baik saja. Arman mengulang. Suaranya menahan emosi. Ia merasa bodoh karena telah datang sejauh ini. Kalau begitu, aku tidak punya alasan lagi untuk berada di sini. Tepat saat Arman berbalik untuk pergi, sebuah suara membahana memecah keheningan. Tunggu, itu suara Bulita. Ada ekspresi aneh di wajahnya, campuran antara panik dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang Arman tidak bisa identifikasi. Pak Danu menoleh pada istrinya dengan terkejut. Bulita melangkah maju, mengabaikan tatapan mata suaminya. Ia menatap Arman, lalu beralih ke Maya. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Cukup Danu, seru Bulita. Suaranya penuh emosi. Kamu tidak bisa terus-menerus memaksakan kehendakmu pada Maya. Kamu tidak bisa mengulang kesalahan yang sama. Semipia. Mata di ruangan itu beralih pada Bulita. Ada kebingungan dan gosip mulai berbisik-bisik. Pak Danu menatap istrinya dengan tak percaya. Lita, apa yang kamu lakukan? Bulita mengabaikan suaminya. Ia menatap Maya, lalu beralih ke Arman. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Tidak, pada putriku. Cukup sudah rahasia ini. Jantung Arman berdegup kencang. Rahasia wajah Maya yang tadinya kosong kini menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Seolah ia juga tidak menyangka ibunya akan melakukan ini. Suasana berubah drastis dari ketegangan, romantis menjadi misteri yang mendebarkan. Suara Bulita yang penuh emosi menggema di seluruh ruang pesta, menarik perhatian setiap pasang mata. Pak Danu menatap istrinya dengan raut wajah tidak percaya, seolah dunia di sekelilingnya baru saja runtuh. Maya terpaku, bibirnya sedikit terbuka, tidak menyangka ibunya akan bertindak sejauh ini. Arman, di sisi lain, merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertunangan paksa sedang terjadi. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi rapat, kini diambang pintu untuk terungkap. Apa maksudmu, Lita? Desak Pak Danu. Berusaha menjaga ketenangannya. Namun nada suaranya bergetar. Jangan bicara yang tidak-tidak di depan umum. Bulita mengabaikan suaminya. Ia melangkah mendekati Maya dan Arman. Tatapan matanya penuh kesedihan. Cukup. Aku tidak bisa melihat putriku menderita seperti ini lagi. Aku tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali. Ia menoleh ke arah kerumunan tamu yang berbisik-bisik. Kalian semua mungkin mengira kami adalah keluarga terpandang yang lahir dengan sendok emas di mulut. Tapi kalian salah. Suasana menjadi semakin tegang. Tamu-tamu mulai saling pandang, terkejut mendengar pengakuan Bulita. Pak Danu mencoba menarik tangan istrinya, tapi Bulita menepisnya dengan kuat. Danu, sudah saatnya kita jujur, kata Bulita. Suaranya kini lebih pelan, namun tetap tegas. Air mata membasahi pipinya. Jujur pada putri kita, dan jujur pada diri kita sendiri. Ia menoleh ke arah Arman, lalu menatap Maya dengan tatapan sendu. Arman, Maya, kalian tidak tahu. Kami tidak selalu seperti ini. Kami juga berasal dari keluarga sederhana,
Sangat sederhana. Pengakuan itu bagai petir di siang bolong bagi Arman dan Maya. Maya terhuyung, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Orang tuanya, sederhana, itu adalah hal terakhir yang akan ia bayangkan. Arman merasa bingung. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa keluarga Pradipta adalah aristokrat sejati, lahir dengan segalanya. Apa maksudmu, Bu? Maya bertanya. Suaranya nyaris berbisik. Bulita menghela napas panjang. Sorot matanya menerawang jauh ke masa lalu. Ayahmu dan aku, kami tumbuh di kampung, di sebuah desa kecil, di kaki gunung. Kami hidup sangat kekurangan. Ayahmu bekerja keras sebagai buruh pabrik, dan aku membantu orang tua menanam sayur di ladang. Ia terdiam sejenak, menatap suaminya, yang kini hanya diam, wajahnya tertunduk. Kami bermimpi untuk mengubah nasib. Kami bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, jauh dari hinaan dan cemoohan orang-orang yang meremehkan kami karena kemiskinan. Ia melanjutkan, suaranya bergetar menahan tangis. Kami berjuang mati-matian, siang dan malam. Ayahmu merintis usahanya dari nol. Dengan modal seadanya, seringkali harus tidur di gudang demi menghemat pengeluaran. Aku menjual makanan kecil keliling kampung untuk menambah penghasilan. Kami bersumpah, anak-anak kami tidak akan pernah merasakan penderitaan yang sama. Mereka tidak akan pernah diremehkan seperti kami. Ketika bisnis ayahmu mulai sukses, kami merasa harus membangun tembok tinggi di sekeliling kami, tambah Bulita. Menatap ke arah kerumunan tamu yang masih terdiam. Kami menciptakan citra ini. Citra keluarga kaya raya, terpandang, yang tak tersentuh oleh masa lalu. Kami melakukannya untuk melindungi diri, untuk melindungi masa depan anak-anak kami dari penilaian dan pandangan miring masyarakat. Bulita menatap Maya, air mata mengalir deras di pipinya. Aku melihat diriku dalam dirimu, Maya. Ketika kamu mencintai Arman, seorang pria sederhana yang berjuang dari nol, aku melihat kembali masa mudaku. Aku melihat bagaimana aku dan ayahmu memulai segalanya. Dan aku tahu, jika kami memisahkan kalian, kami hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Memaksakan kehendak demi citra yang fana. Pak Danu mengangkat kepalanya. Tatapan matanya kini dipenuhi penyesalan. Ibumu benar, Maya, katanya. Suaranya parau. Aku sangat menyesal. Semua ini kulakukan karena aku tidak ingin kau merasakan pahitnya diremehkan. Aku ingin melindungimu, tapi aku sadar, aku telah terlalu jauh. Aku lupa, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta, dan tidak bisa disembunyikan di balik kemewahan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kevin Darmawin, yang tadinya berdiri di samping Maya dengan raut wajah sombong, kini mundur perlahan. Terlihat jelas tidak nyaman dengan situasi yang tiba-tiba berubah drastis ini. Para tamu mulai berbisik-bisik. Namun kali ini bukan gosip sinis, melainkan keheranan bercampur rasa hormat Maya, yang selama ini merasa terbebani oleh identitas palsu yang ia ciptakan. Kini merasakan beban yang jauh lebih berat dari pundaknya. Ia menatap orang tuanya, terutama ibunya, dengan tatapan tak percaya bercampur haru. Semua kemewahan, semua kemegahan, hanyalah sebuah tirai yang menutupi luka lama, ketakutan yang mendalam akan diremehkan. Ia akhirnya mengerti mengapa orang tuanya begitu keras, begitu protektif. Mereka tidak ingin ia menderita seperti mereka dulu. Arman, yang tadinya merasa marah dan kecewa pada Maya, kini merasakan empati yang mendalam pada kedua orang tua Maya. Ia melihat ketulusan dalam pengakuan mereka. Luka yang tersembunyi di balik kesuksesan yang gemilang. Ia menyadari bahwa stigma masyarakat, pandangan remeh terhadap orang sederhana, adalah masalah yang nyata. Orang tua Maya hanya berusaha melindungi diri dengan cara yang mereka anggap terbaik. Ayah, ibu. Maya melangkah maju, memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Tangisnya pecah, tangis kelegaan, tangis haru, dan tangis penyesalan. Maafkan aku karena tidak pernah mengerti. Kami yang harusnya meminta maaf padamu, Nak, kata Bulita, membalas pelukan Maya. Maafkan kami karena memaksamu. Maafkan kami karena menyimpan rahasia ini terlalu lama. Arman melangkah mendekat, berdiri di samping Maya. Ia menatap Pak Danu, yang kini mengangkat kepalanya, menatap Arman dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi kesombongan di sana, hanya raut wajah lelah dan penyesalan. Pak Danu, kata Arman. Suaranya tenang. Saya mengerti sekarang. Saya tidak marah lagi. Pak. Danu mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Kau adalah pria yang baik, Arman. Aku salah menilai.
Aku akan membiarkan Maya memilih jalannya sendiri. Ia menatap Arman dan Maya bergantian. Jika kalian memang ditakdirkan bersama, aku akan merestuinya. Sebuah beban berat terangkat dari pundak Arman dan Maya. Mereka saling berpegangan tangan, merasakan kekuatan dari genggaman itu. Di tengah kemewahan dan tatapan orang-orang, sebuah keluarga telah menemukan kembali inti mereka. Sebuah kebenaran yang membebaskan. Tirai emas yang selama ini menyelimuti keluarga Pradipta telah tersingkap, memperlihatkan kerentanan, perjuangan, dan pada akhirnya, kekuatan cinta dan penerimaan diri. Pengakuan Bulita telah mengguncang panggung, bukan hanya bagi para tamu yang hadir, tetapi juga bagi keluarga Pradipta itu sendiri. Kebenaran yang disimpan rapat selama bertahan-tahan kini terkuak, membawa campuran rasa lega, malu, dan juga harapan. Setelah momen emosional di tengah pesta itu, Pak Danu dan Bulita membawa Maya dan Arman ke ruang kerja pribadi mereka. Sebuah ruangan yang biasanya terasa dingin dan penuh formalitas, namun kini diselimuti aura yang berbeda. Aku tidak tahu harus berkata apa, Ayah, Ibu, Maya memulai. Suaranya masih sedikit parau, karena tangis. Selama ini, aku selalu merasa aneh. Aku mencintai kesederhanaan, tapi aku dibesarkan dalam kemewahan. Aku seperti terbelah menjadi dua. Bulita mendekati Maya, membelai rambut putrinya dengan lembut. Kami mengerti, Nak. Kami tahu ini berat untukmu. Kami hanya ingin melindungimu dari dunia yang kejam ini. Ia menatap Arman. Kami takut, Arman, bahwa kamu akan seperti orang-orang lain yang hanya melihat harta kami. Maafkan kami atas penilaian. Kami yang salah. Arman mengangguk. Saya mengerti, Bu. Hidup di tengah ekspektasi masyarakat itu memang tidak mudah, apalagi jika ada trauma masa lalu. Ia melihat ke arah Pak Danu yang masih menunduk. Pak, saya tidak pernah meminta harta Anda. Yang saya inginkan hanya kebahagiaan Maya. Pak Danu mengangkat kepalanya. Tatapan matanya bertemu dengan Arman. Ada kelelahan yang mendalam di sana, namun juga rasa lega. Aku tahu, Nak Arman, aku melihat ketulusanmu. Selama ini, aku terlalu dibutakan oleh masa lalu dan keinginanku untuk melindungi Maya. Aku lupa, cinta sejati tidak bisa diukur dengan kekayaan. Ia menghela napas. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menghalangi hubungan kalian. Aku merestui kalian. Kata-kata itu bagai embun penyejuk bagi Arman dan Maya. Segera memeluk ayahnya, tangis haru kembali pecah. Ini adalah momen yang ia impikan selama ini. Restu dari orang tuanya, penerimaan atas cintanya. Namun, rekonsiliasi ini tidak hanya terjadi di antara mereka berempat. Berita tentang pengakuan Bulita menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Keles Otis, beberapa terkejut, beberapa mencibir, namun banyak juga yang justru menunjukkan empati. Keluarga Pradipta, yang selama ini dikenal tertutup dan misterius, kini terlihat lebih manusiawi, lebih dekat dengan realitas banyak orang. Tantangan berikutnya adalah menghadapi pandangan masyarakat. Beberapa hari setelah insiden di pesta, media mulai memberitakan dengan berbagai sudut pandang. Ada yang mengkritik penyamaran Maya dan rahasia keluarga Pradipta, menyebutnya sebagai kebohongan publik. Namun, ada juga yang memuji keberanian Bulita untuk mengungkapkan kebenaran dan kisah cinta Arman dan Maya yang seolah menjadi dongeng modern. Arman dan Maya memutuskan untuk menghadapinya bersama. Mereka sepakat untuk tampil di hadapan publik, bukan untuk membenarkan diri, melainkan untuk berbagi kisah mereka dengan jujur. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan di televisi, Arman dan Maya duduk berdampingan, dengan Pak Danu dan Bulita di sisi mereka. Kami tahu, pengungkapan ini mungkin mengejutkan banyak pihak, kata Maya. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. Tapi kami percaya, kejujuran adalah jalan terbaik. Saya menyamar bukan untuk menipu, melainkan untuk mencari keaslian. Dan saya menemukannya pada Arman. Arman menggenggam tangan Maya. Cinta kami tumbuh di atas dasar kesederhanaan dan ketulusan. Identitas Maya yang sesungguhnya memang mengejutkan saya, tetapi saya memilih untuk melihat hati dan jiwanya. Dan saya sangat bangga dengan Maya, yang berani menjadi dirinya sendiri. Pak Danu menambahkan, dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Kami sadar, kami telah melakukan kesalahan dengan menyembunyikan masa lalu kami. Kami terlalu takut pada pandangan masyarakat. Namun, putra saya, Arman, telah menunjukkan pada kami bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kejujuran, integritas, dan cinta. Kami berharap kisah kami bisa menjadi pelajaran bagi semua, bahwa menerima diri
Apa adanya adalah kunci kebahagiaan sejati. Wawancara itu menyentuh hati banyak orang. Dukungan mulai mengalir dari berbagai pihak. Stigma yang awalnya membayangi perlahan memudar, digantikan oleh pemahaman dan kekaguman. Tentu saja, tidak semua orang bisa menerima. Masih ada bisikan-bisikan sumbang, namun jumlahnya jauh lebih sedikit. Hubungan Arman dan keluarga Maya berangsur membaik. Pak Danu sering datang berkunjung ke sekolah Arman, melihat bagaimana Arman mengajar dengan penuh dedikasi. Ia bahkan mulai berinvestasi pada proyek-proyek pendidikan yang diimpikan Arman, melihat potensi besar dalam visi pemuda itu. Bulita, di sisi lain, menjadi seperti ibu kedua bagi Arman. Ia sering memasakkan makanan kesukaan Arman, dan sesekali mereka berbincang panjang tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang pelajaran dari masa lalu. Maya pun merasa lebih bebas. Ia tidak lagi harus menyembunyikan diri. Ia tetap mencintai kesederhanaan. Seringkali menghabiskan waktu di kafe kecil itu atau di toko buku bekas favoritnya. Namun, ia juga mulai belajar menyeimbangkan kedua dunianya. Ia ikut terlibat dalam kegiatan sosial Pradipta Holding, mengarahkan sumber daya perusahaan untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama dalam bidang pendidikan. Malam itu, Arman dan Maya duduk di balkon kamar Maya yang luas, memandang gemerlap. Langit dipenuhi bintang-bintang, seolah merayakan kebahagiaan mereka. Aku tidak pernah membayangkan semua ini akan terjadi, Arman, bisik Maya, menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Dulu, aku hanya bermimpi bisa mencintai dan dicintai apa adanya. Sekarang, aku punya itu, dan aku punya keluarga yang menerima. Kita telah melalui banyak hal, Maya, kata Arman, memeluknya erat. Tapi semua itu membuat kita lebih kuat. Kita belajar bahwa cinta itu memang punya banyak rintangan. Tapi jika kita tulus dan berani, semua rintangan itu bisa dilalui. Mereka tahu, perjalanan mereka belum sepenuhnya usai. Masih ada tantangan di depan, terutama dalam menghadapi pandangan masyarakat yang mungkin masih menyorot. Namun, kini mereka tidak lagi sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan mereka memiliki restu serta dukungan dari keluarga. Jembatan rekonsiliasi telah terbangun, mengantarkan mereka pada babak baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. 1 tahun berlalu sejak pengakuan di pesta itu, dan banyak hal telah berubah. Kebahagiaan Arman dan Maya kini terpampang nyata, bukan lagi sembunyi-sembunyi di balik tirai. Mereka memilih untuk menikah dalam sebuah upacara sederhana, namun penuh makna, persis seperti impian Maya. Bukan di gedung mewah yang penuh sorotan, melainkan di sebuah kebun bunga yang asri, dikelilingi oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat mereka. Arman mengenakan kemeja putih dan celana kain kesukaannya, sementara Maya memilih gaun putih sederhana yang tetap memancarkan keanggunan. Aku tidak pernah membayangkan hari ini akan tiba, Arman, bisik Maya saat mereka bertukar cincin. Air mata bahagia membasahi pipinya. Aku mencintaimu. Aku juga, Maya, jawab Arman. Suaranya tercekat. Sangat mencintaimu. Meskipun berita tentang latar belakang keluarga Pradipta sempat menjadi sorotan publik, perlahan-lahan gelombang pembicaraan mereda. Keberanian mereka untuk jujur, serta tekad Pak Danu dan Bulita untuk menerima diri mereka, justru membalikkan persepsi negatif. Pradipta Holding di bawah kepemimpinan baru yang lebih transparan dan berfokus pada tanggung jawab sosial, mulai membangun citra yang lebih positif. Maya, dengan idealismenya, aktif terlibat dalam berbagai program sosial perusahaan, terutama di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Seringkali mengajak Arman untuk berbagi pengalaman. Kehidupan Arman sebagai guru tidak berubah. Ia mengajar dengan dedikasi penuh, menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Namun, kini ia memiliki seorang istri yang selalu mendukung, dan mertua yang kini menjadi seperti orang tuanya sendiri. Pak Danu tidak lagi membahas soal status atau kekayaan. Ia sering datang ke sekolah Arman, bahkan sesekali ikut mengamati proses belajar mengajar. Ia melihat langsung bagaimana Arman menanamkan nilai-nilai pada anak didiknya. Sebuah harta yang jauh lebih berharga dari sekadar uang. Hubungan mereka dengan Pak Danu dan Bulita tumbuh menjadi lebih dalam. Keluarga Pradipta tidak lagi hidup dalam beang-beang masa lalu mereka. Mereka mulai menerima asal-usul sederhana mereka dengan lapang dada. Bulita bahkan sesekali memasak hidangan kampung kesukaan masa kecilnya untuk Arman. Sebuah kebiasaan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Arman merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Bukan sebagai menantu yang kurang, tetapi sebagai anak yang diterima dan dihargai.
Suatu sore, saat senja melukis langit Jakarta dengan warna-warna, jingga keemasan, Arman dan Maya duduk di kafe kecil tempat pertama kali mereka bertemu. Kafe itu masih sama, dengan aroma kopi yang menenangkan dan suasana yang hangat. Maya mengenakan kaos polos dan celana jeans, sama seperti penampilannya saat itu, seolah ingin mengenang kembali awal kisah mereka. "Lihatlah kita sekarang," kata Maya, menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Siapa sangka, sebuah pertemuan sederhana bisa mengubah segalanya. Memang benar kata pepatah, cinta sejati akan menemukan jalannya, jawab Arman, mencium lembut puncak kepala Maya. Aku bersyukur kita tidak menyerah pada keraguan dan rintangan. Dan aku bersyukur ayah dan ibu berani jujur, timpal Maya. Itu yang membuat kita semua bebas. Arman, bebas dari beban masa lalu, bebas dari tuntutan palsu masyarakat. Mereka berdua tertawa pelan. Mereka tahu, dunia ini tidak akan pernah sepenuhnya berhenti menilai. Akan selalu ada orang yang memandang mereka dengan sebelah mata, yang menganggap cinta mereka tidak sepadan. Namun, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Mereka telah melewati badai besar. Dan kini, mereka jauh lebih kuat. Mereka telah belajar untuk menerima diri mereka apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dengan masa lalu yang tak bisa diubah, dan masa depan yang mereka bangun bersama. Arman meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. Senja mulai memudar, digantikan oleh taburan bintang di langit malam. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan lautan cahaya di bawah mereka. Mereka telah melewati senja di balik tirai, dan kini, senja kehidupan mereka terbuka lebar, dihiasi oleh cinta yang tulus, keluarga yang utuh, dan penerimaan diri yang sejati. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal status, tidak mengenal harta, dan tidak mengenal seberapa tebal tirai yang mencoba menghalanginya.